Om Swastiastu. Salam. Perkenalkan, saya Imade Bagus Wilaksmana Putra. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tindakan postoperatif atau postoperatif care. Tindakan perioperatif dapat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tindakan preoperatif, tindakan intraoperatif, dan juga tindakan postoperatif. Sekarang saya akan membahas mengenai tindakan postoperatif. Adapun tujuan dari kita mempelajari tindakan postoperatif ialah memberikan kondisi pemulihan yang cepat dan baik pasca anestesi. Jadi setelah kita lakukan tindakan anestesi, pasien bisa pulih kembali, sadar kembali, dan juga hidup seperti sedia kala. Kemudian mengurangi angka mortalitas pasca operasi. Jadi operasi tentu memiliki risiko yang cukup tinggi. Jadi selain sebelum kita lakukan operasi, setelah kita lakukan operasi juga kita lakukan tindakan perawatan yang juga dapat mengurangi angka mortalitas pada saat operasi. Kemudian selanjutnya yang dapat tindakan post operasi dapat mengurangi lama rawat pasien setelah dilakukannya operasi. Kemudian yang terakhir, tindakan post operasi juga mengurangi biaya perawatan pada periode pasca operasi karena pasien juga dirawat lebih sebentar. Kemudian untuk vignette, perempuan 27 tahun dengan diagnosa FAM sinistra dengan rencana eksisi dari operator akan dilakukan excisional biopsi ODC atau one decade. Nah, jadi yang kita harus tahu setelah pasien kita menjalani operasi ialah kondisi pasien setelah operasi. Jadi harus selalu kita monitoring vital sign, respirasi, respirasi rate, ritme, kemudian pulse oximetry, kemudian sirkulasi, juga kita harus lihat heart rate, tekanan darah, dan EKG, serta tingkat kesadaran dan juga skala nyeri. Kemudian pada saat pasien setelah dioperasi, kita juga perlu menginformasikan hal-hal yang penting untuk disampaikan terhadap perawat pasien post operasi. Jadi yang perlu dijelaskan antara lain adalah status pasien pra-anestesi termasuk identitasnya, kemudian prosedur pembedahan yang sudah dilakukan, kemudian jenis atau teknik anestesi yang sudah dilakukan, kemudian perjalanan pasien selama menjalani tindakan pembedahan dan anestesia, kemudian riwayat terapi yang relevan, juga termasuk riwayat alergi, kemudian antisipasi apabila terdapat permasalahan pada saat sebelum atau sedang operasi. Kemudian terdapat beberapa komplikasi juga yang sering terjadi pasca operasi. Komplikasi tersebut diantaranya adalah gelisah, gangguan pernafasan, kemudian gangguan kardiovaskular, kemudian gangguan fungsi ginjal, kemudian mual, muntah, kemudian menggigil, kemudian juga nyeri. Jadi kita akan bahas dari gelisah. Nah, pasien yang gelisah setelah dilakukan operasi dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu hipoksia atau kekurangan oksigen, kemudian asidosis atau
kondisi darahnya terlalu asam, kemudian buli-buli yang juga penuh akibat terdapat retensi urin atau fungsi ginjal yang terganggu, kemudian dapat disebabkan karena nyeri juga, dan juga efek samping dari ketamin. Jadi apabila setelah kita mengetahui penyebabnya, pasien-pasien gelisah ini boleh kita berikan obat penenang, contohnya adalah midazolam. Kemudian komplikasi selanjutnya, pasien dapat terjadi gangguan pernafasan seperti obstruksi nafas. Nah, penyebab obstruksi nafas ini biasanya disebabkan karena sumbatan lidah pada hipofaring, atau spasme laringnya, atau lendir dan air liur yang menumpuk. Kemudian bisa juga terdapat bekuan darah pada saluran pernafasan, atau muntahan aspirasi pada saluran pernafasan. Jadi yang kita lakukan ialah mengidentifikasi penyebab jadinya obstruksi nafas, dan kita lakukan tindakan untuk menyingkirkan sumbatan tersebut. Kemudian pasien post operasi juga bisa mengalami gangguan kardiovaskular, di antaranya adalah hipertensi yang dapat disebabkan oleh nyeri pasca bedah atau iritasi, kemudian infus yang berlebihan, kemudian bisa disebabkan juga oleh buli-buli yang penuh, atau hipoksia hiperkapni asidosis. Sementara hipotensi bisa disebabkan oleh hipovolemik, jadi pendarahan yang masif, atau infus yang kurang, atau poliuri, yang pasti cairan di dalam tubuh itu berkurang. Kemudian dapat juga disebabkan oleh kontraktilitas otot jantung yang berkurang. Kemudian dapat juga disebabkan oleh dilatasi pembuluh darah atau hipotensi yang non hipovolemik. Kemudian komplikasi lainnya yang dapat terjadi juga dapat terjadi gangguan ginjal. Gangguan ginjal ini bisa terjadi karena masalah prerenal, jadi karena shock atau hipovolemik. Dapat juga terjadi masalah pada ginjalnya pada saat operasi. Kemudian juga dapat terjadi pada postrenal atau pada buli-bulinya, seperti terjadi retensi urin misalnya. Kemudian komplikasi yang lainnya dapat terjadi mual dan muntah. Mual muntah ini mungkin biasa terjadi pada pasien-pasien tua, namun pemberian anestesi juga beberapa menimbulkan komplikasi berupa mual muntah. Jadi beberapa dapat disebabkan oleh pemakaian opioid. Kemudian apabila terjadi bedah intraabdomen, bedahnya dilakukan di perut. Kemudian bisa juga apabila terjadi hipotensi setelah terjadi pendarahan masif. Jadi pasien mual muntah juga dapat terjadi pada pasien yang tidak sadar, sehingga menimbulkan aspirasi asam lambung atau Mendelssohn syndrome, yang apabila tidak ditangani dapat menimbulkan sumbatan jalur nafas dan dapat menimbulkan gangguan pada pernafasan. Kemudian komplikasi selanjutnya ialah nyeri. Jadi nyeri pasca bedah
dapat dibagi menjadi nyeri akut derajat berat, sedang ataupun ringan. Penyebabnya ialah jaringan yang rusak akibat dibedah. Kemudian kita dapat menimbulkan respon hormonal bifasik, yaitu penurunan hormon anabolik dan juga peningkatan hormon katabolik. Untuk pengobatannya dapat kita berikan analgesik seperti morfin. Kemudian untuk komplikasi selanjutnya, ini pasien dapat menggigil. Jadi pasien menggigil biasanya disebabkan akibat hipotermia berat. Jadi terjadi akibat efek obat bius atau kehilangan panas tubuh, baik itu melalui kondisi, radiasi, konveksi, dan evaporasi pada saat pasien di ruang operasi. Karena kamar operasi juga cukup dingin. Hipertermia dapat terjadi akibat efek obat bius inhalasi, yaitu succinylcholine. Kemudian untuk terapinya, terapi hipotermi dapat kita berikan selimut dan juga petidin. Kemudian untuk terapi hipertermia dapat kita berikan pendinginan. Kemudian post operative care juga mengatur bagaimana pasien dipulangkan. Jadi sebelum pasien dipulangkan, pasien harus mengalami proses pemulihan terlebih dahulu. Pemulihan termasuk pengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotor normal dengan morbiditas minimal yang terkait dengan anestesi dan pembedahan. Kemudian tahap pemulihan dapat terjadi, yaitu pemulihan dini, yaitu kebangkitan dan pemulihan refleks vital, pemulihan menengah, yaitu pemulihan klinis menengah, kemudian pemulihan yang total atau pemulihan penuh. Jadi pada tahap pemulihan ini pasien harus sadar penuh tanpa diberikan stimulasi dan juga mampu mempertahankan kelapangan jalan nafas dan juga refleks proteksi jalur nafas telah pulih. Kemudian oksigenasi, jadi saturasi oksigen itu memuaskan, yaitu 93% untuk orang dewasa dan 94% untuk anak-anak. Seharusnya di atas itu. Kemudian sistem kardiovaskuler yang stabil tanpa adanya irregularitas pada jantung ataupun terdapat pendarahan yang masif. Kemudian nadi dan tekanan darah harus mendekati nilai preoperasi atau pada level yang dapat diterima sesuai rencana perawatan. Dan perfusi perifer harus lebih kuat. Kemudian nyeri dan mual muntah juga harus terkontrol tanpa adanya obat-obat antimimetik maupun analgesia. Kemudian suhu tubuh berada pada batas normal, tidak hipotermi atau hipertermi. Kemudian oksigen dan terapi intravena juga sudah harus diresepkan. Kemudian untuk objektifnya kita dapat melihat skor pemulangan pasien, baik itu skor Bromage ataupun skor Aldred atau Modified Aldred. Jadi pada skor Modified Aldred kita bisa lihat terdapat beberapa hal yang dicatat, yaitu aktivitas, ekstremitas, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan juga saturasi oksigen, di mana skor 9 pasien dapat dipulangkan. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan.
untuk kali ini. Terima kasih.